Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Romaya dengan NIM 1906030017. Saya akan membacakan dan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan S Hardware Indonesia Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di penjualan perabotan rumah tangga yang ada di Indonesia. Yang pertama dapat kita lihat pada grafik berikut adalah income statement, di mana dapat kita lihat net income yang terjadi mengalami penurunan mulai dari 2019 ke 2020 dan ke 2021. Lalu revenue atau pendapatannya juga mengalami penurunan dari 2019 ke 2020 lalu menurun drastis ke 2021. Net profit marginnya mengalami penurunan juga dari 2019 berturut ke 2021. Hal ini disebabkan karena pada 2020 akhir menuju 2021 itu terjadi penurunan penjualan sehingga ke angka 26,60% pada S Hardware. Lalu selanjutnya ada balance sheet, dapat kita lihat equity mengalami penurunan, lalu liabilitas hutang juga mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020, lalu pada 2020 menuju 2021 tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pada 2020 terjadi penundaan kewajiban pembayaran hutang yang dilakukan oleh S Hardware sehingga hutang itu tidak mengalami perubahan. Lalu ada asetnya, di mana aset S Hardware ini mengalami penurunan dari 2021 karena banyaknya gerai yang tutup di masa pandemi. Selanjutnya debt equity rasionya berada di angka 39%. Angka ini termasuk baik karena debt equity rasio yang bagus itu di bawah angka 100%. Selanjutnya ada cash flow atau arus kasnya. Pada cash flow ini dapat kita lihat terjadi penurunan operasi atau kegiatan operasi dari 2020 menuju 2021. Selanjutnya investasi mengalami sedikit kenaikan dari 2020 ke 2021. Lalu financing atau pendanaannya juga mengalami penurunan dari 2020 menuju 2021. Cash reserve atau pencadangan dana juga mengalami penurunan dari 2020 ke 2021, dan net cash change-nya juga mengalami penurunan di bawah 0. Hal ini disebabkan karena tadi yang telah saya sebutkan, ada beberapa gerai yang tutup di masa pandemi. Namun pada 2021 ini gerai-gerai S Hardware mulai bertambah lagi setelah melewati masa PPKM darurat yang terjadi. Selanjutnya ada earning. Di sini dapat kita lihat dividen per share-nya itu mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020. Lalu earning per share-nya mengalami penurunan dari 2019 ke 2020. Lalu dividen payout rasionya mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020. Hal ini disebabkan karena perusahaan itu mengalami penurunan keuntungan karena penjualan yang dilakukan itu menurun di 2020. Selanjutnya ada profitability. Dapat kita lihat net profit marginnya mengalami net profit margin dan operating profit marginnya mengalami penurunan yang signifikan dari 2019 ke 2021. Lalu gross profit marginnya juga mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020, namun dari 2020 ke 2021 di September ini mengalami penurunan kembali. Selanjutnya ada profitability yang kedua, return on asset atau ROA-nya. Di sini dapat kita lihat ROA mengalami kenaikan di angka 6%. Lalu ROE-nya mengalami penurunan sampai angka 8%, namun ini
termasuk ROE yang tidak baik karena yang baik itu di angka di atas 15%. Selanjutnya DER-nya ini berada di angka 39% termasuk baik karena angka yang baik untuk DER itu ada di bawah 100%. Lalu dapat kita lihat growth atau pertumbuhan dari tahun ke tahun yang terjadi pada Ace Hardware. Yang pertama revenue growth, di mana dapat kita lihat pada 2020 itu mengalami penurunan hingga angka 8,96%. Jadi pendapatannya ini benar-benar turun di tahun 2020 karena ada terjadinya seperti tadi PPKM darurat dan pandemi yang dilewati. Lalu net income-nya atau laba bersihnya juga mengalami penurunan karena turunnya tadi pendapatan dan juga penjualan yang dilakukan, maka laba bersihnya juga turun. Lalu dapat kita lihat EPS-nya atau earning per share-nya itu keuntungan perusahaannya juga menurun sangat jauh dari 2019 ke 2020. Namun DPS atau dividen per share-nya atau keuntungan per lembar sahamnya itu mengalami kenaikan dari 2019 menuju 2020. Selanjutnya ada year over year growth 1, dapat kita lihat revenue dan net income-nya menurun drastis dari 2019 ke 2020 seperti yang sudah kita lihat di awal tadi. Lalu earning per share-nya mengalami penurunan juga dan dividen per share-nya mengalami kenaikan. Dari analisis keuangan yang telah disebutkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa untuk saat ini menanam saham di Ace Hardware merupakan pilihan yang kurang tepat dikarenakan income-nya menurun, lalu pembayaran hutang mengalami penundaan pada Ace Hardware tadi, dan juga profitability mengalami penurunan. Lalu dapat kita lihat tadi ROE-nya berada di angka di bawah 15%. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.